Oke kawan, balik maneh nih emper liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Saat ini kita sedang berada di kebun, dan kita ada beberapa biji dari matoa yang nantinya akan kita coba untuk melakukan atau menanam biji-biji matoa ini. Dan kita kali ini akan memanfaatkan gelas dari air mineral bekas. Dan kita di sini ada sekitar 10 biji matoa yang akan kita lakukan penanaman atau kita semai biji-biji matoa ini. Kita di sini telah menyiapkan botol atau gelas air mineral bekas yang di bawahnya telah kita kasih lubang. Ini nantinya buat pembuangan air yang berlebih, agar nantinya biji-biji matoa ini tidak terlalu tergenang air sehingga menyebabkan pembusukan pada biji-biji matoa ini. Dan kita di sini memakai media tanam tanah di sekitaran dari pohon bambu. Tidak kita campur apa-apa, cuma tanah di sekitaran dari pohon-pohon bambu. Yuk langsung saja kita lakukan pengisian media tanam di gelas air mineral bekas ini. Kita cukup memasukkan tanah di sekitar pohon bambu ini. Kita masukkan 3/4 bagian. Kita isi terlebih dahulu gelas-gelas air mineral ini. Setelah kita isi gelas-gelas bekas air mineral ini dengan media tanam kayak begini, kita taruh di dalam wadah atau baskom yang tidak kita pakai. Ini nantinya agar gelas-gelas air mineralnya tidak berceceran saat ada ayam atau binatang yang lain mencoba mengkorek-korek gelas-gelas air mineral ini. Karena kita ada 10 gelas air atau 10 biji dari matoa, maka kita pakai 10 gelas air mineral ini. Setelah kita isi dengan media tanam, barulah kita masukkan
biji-biji dari matua ini ada 10. Kita masukkan 1 biji ke dalam 1 gelas air mineral ini. Dan karena saat ini cuaca sedang banyak hujan, jadi sebelum kita semai biji matoanya, kita keringkan terlebih dahulu dan tidak kita lakukan perendaman agar nantinya biji matua ini tidak membusuk saat banyak terjadi hujan sehingga media tanamnya terlalu basah. Kalau media tanamnya terlalu basah dan kita lakukan perendaman pada biji matoanya, kemungkinan besar nanti biji-biji matua ini akan mengalami pembusukan. Jadi kita lakukan pengeringan dengan cara kita letakkan di bawah sinar matahari sehingga biji-biji dari matua ini keadaannya cukup kering. Ini bermanfaat nantinya saat terjadi hujan dan media tanamnya terlalu basah, maka biji-biji matua ini dengan sendirinya akan mengalami kelembapan yang lumayan cukup tinggi dan nantinya akan mengeluarkan tunas-tunas baru ataupun mengeluarkan akar-akar baru. Setelah kita masukkan biji-biji matuanya, barulah kita isi penuh gelas-gelas air mineral ini dengan media tanam yang sama agar nantinya biji-biji matua ini keadaannya cukup lembab sehingga nantinya akan memudahkan biji-biji matua ini mengeluarkan tunas dan akar-akar baru. Setelah kita tambahkan media tanam ke dalam gelas-gelasnya, kita akan letakkan tempat persemaian ini di bawah dari pohon bambu ini sendiri. Kita letakkan di sini saja agar nantinya kelembapannya cukup untuk bisa biji-biji matua ini mengeluarkan tunas dan akar-akar baru. Nantinya akan kita update perkembangan dari persemaian kita seminggu kemudian setelah tunas-tunas dari biji ini mengeluarkan perakaran dan tunas-tunas baru. Dan beginilah keadaan persemaian biji matua kita. Setelah 1 minggu kita lakukan penyemaian, ada beberapa biji yang sudah mulai tumbuh, daunnya kayak begini. Memang pertumbuhannya tidak sama rata dari satu biji dengan biji yang lainnya. Ada yang sudah mengeluarkan daun kayak begini, dan setelah kita lihat ada juga yang baru tumbuh kayak begini juga, dan kelihatannya ada
yang patah. Entah kenapa tunas dari biji matoa ini mengalami patah, dan ada juga yang membusuk di persemaiannya, bijinya membusuk karena kemungkinan bawah dari botol bekasnya atau gelas bekasnya tidak terlalu mengeluarkan air, atau lubang pembuangannya tidak terlalu besar sehingga menyebabkan biji dari persemaian kita mengalami pembusukan. Dan ada juga yang baru mengeluarkan tunas kayak begini. Ya lumayan, dari 10 biji matoa yang kita lakukan penyemaian, ternyata ada sekitar 8 yang mengeluarkan tunas baru dan berakaran. Akan tetapi walaupun ada 1 yang mengalami patah, entah nantinya mau tumbuh tunas baru atau tidak, kita biarkan saja. Dan ada 2 yang mengalami busuk, ini tidak mengeluarkan tunas baru. Dan setelah kita tadi melihat, kita bongkar, ternyata bijinya mengalami pembusukan. Dan sebelah sini juga ada yang tidak tumbuh. Setelah kita korek-korek juga, ternyata bijinya mengalami pembusukan. Dan setelah nantinya, atau setelah tunas-tunasnya tumbuh kayak begini, kita akan letakkan ke tempat yang nantinya terkena sinar matahari, sehingga tunas-tunas barunya sehat, tidak mengalami etiolasi, sehingga nantinya tunas-tunas barunya akan mengalami pertumbuhan yang lumayan bagus. Kalau kita biarkan di bawah dari pohon besar dan sedikit terkena sinar matahari, nantinya tunas-tunas ini akan mengalami etiolasi dan keadaannya akan memanjang, cabangnya akan memanjang atau batangnya, sehingga nantinya akan mudah sekali untuk diserang hama. Sekalipun terserang hama akan mengalami mengering. Ya, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah menemani kita, menonton dari awal hingga akhir video dari kita. Kita ucapkan terima kasih. Dan untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk mendukung terus channel dari kita dengan cara like, comment, subscribe, dan share pastinya. Dan kita doakan semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, dan pastinya masih tetap semangat dalam membudidayakan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.